Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Tetap jaga kesehatan ya, tetap di rumah kita. Kita sekarang gunakan fasilitas yang ada. Kita tetap belajar. Makanya Menteri Agama menetapkan bahwa pembelajaran daring ini adalah mahasiswa agar tetap belajar. Untuk masalah terkait pembelajarannya, untuk terutama yang di sekolah ya mau selesai atau enggak, yang penting diusahakan tetap belajar. Nah, jadi kita tetap belajar walaupun saya lihat ini di rumahnya masing-masing, di sarangnya masing-masing, di tempatnya masing-masing ya. Oke, sebelum kita lebih dalam membahas terkait tentang pembelajaran IPS, kita sudah sampaikan ya bahwa kegiatan kita pada semester ini kita tidak akan presentasi makalah, tapi apa? Presentasi media animasi. Kemarin saya sudah tawarkan membuat animasinya mau dengan handphone apa dengan laptop. Jadi katanya dengan handphone. Oke, sudah saya buatkan tutorial membuat animasi dengan handphone. Nah, nanti kalau ada terjadi kendala, nanti saya buatkan lagi animasi yang lebih sederhana. Tapi ini saya tetapkan dulu nama animasinya, nanti bisa dicek sendiri di Play Store, namanya Platagon ya, Platagon. Nanti bisa dicek sendiri tuh masing-masing. Bagi handphone yang speknya tinggi, alhamdulillah. Bagi yang speknya minim, nanti kita carikan alternatifnya. Nanti bisa dilihat saja yang bisa dan yang nggak bisa. Oke, materi IPS. Kita sekedar merefresh pembelajaran kita sebelum kita masuk lebih dalam materi kita. Materi pembelajaran IPS ini ada terdiri berapa mata pelajaran? Siapa yang masih ingat? Mungkin kita bisa bantu. Mata pelajaran. Kita minta bantuan. Ada 7. Apa aja tuh yang 7 tuh? Gini aja, biar teratur. Boleh angkat tangannya atau raise hand di layar Zoom-nya. Siapa yang mau bantu jawab? Banyak nih berebut tadi nih. Nah nih Bang, bagus nih. Makasih sama Nurmiati. Silakan. Tadi kata temannya ada 7. Apa aja yang 7 itu? Ekonomi, geografi, antropologi, sosiologi, sejarah, psikologi sosial, dan hukum. Ya, hukum itu hukum politik ya. Nah, bagus. Berarti saya nggak usah memperpanjang lagi. Sudah tadi di copy juga sudah direkam. Nanti bisa dibolak-balik lagi nanti terkait pembelajaran kita. Oke. Nah, materi IPS kita kemarin sudah belajar tentang hakikat pembelajaran IPS. Sebelum kita masuk ke materi hakikat pembelajaran IPS ya. Nah, teman-teman harus ketahui dulu. Zaman sudah berubah ya. Kegiatan pembelajaran sudah berubah. Sekarang kita masuk ke era abad 21. Pembelajaran di era abad 21 ini itu ada beberapa hal yang harus ditekankan. Yang pertama itu literasi. Literasi apa? Literasi adalah kemampuan seseorang untuk mampu membaca dan memahami apa teks dan maksud dari bacaan itu. Nah, ini adalah kemampuan literasi. Ini harus kita kembangkan. Terutama kita harus banyak membaca. Literasi dibagi 2 oleh Menteri Pendidikan, literasi kemampuan baca tulis dan literasi numerik. Nah, yang berikutnya adalah karakteristik pembelajaran abad 21 adalah dengan cara kita mengutamakan karakter. Nah, ini yang mulai banyak ditinggalkan ya, karakter budaya Indonesia, karakter budaya bangsa Indonesia sendiri udah mulai tergeser ya oleh budaya asing. Contohnya budaya gotong royong. Teman-teman di daerahnya masing-masing masih ada nggak kerja bakti? Mungkin misalnya hari Minggu dianjurkan oleh ketua RT untuk berkumpul di suatu daerah atau mungkin membersihkan selokan dan sebagainya. Masih ada nggak di daerah teman-teman masing-masing? Nggak ada. Ada. Nah, ini kan sudah ya terbukti bahwa mulai bergeser ya budaya gotong royong ya. Ada gotong royong tadi kelas sebelah waktu hendak perkawinan. Mula-mula gotong royong juga sebenarnya. Ya, gotong royong. Mungkin kalau ada nanti sampaikan bentuk gotong royongnya seperti apa.
kerjanya kapan atau apa kegiatannya dan sebagainya. Ini saya tanyakan ya memang hampir tidak ada lagi ya. Nah itu sebenarnya gotong royong itu adalah ciri budaya bangsa Indonesia, karakteristiknya. Atau di sekolah kemarin terakhir masih ada nggak kita kerja bakti? Ada paling. Ada. Ada Nah, paling. bentuk kerja baktinya gimana tuh? Bersih-bersih rumput. Bersih-bersih rumput dibersihkan. Ada lagi yang lain? Kan ada, habis waktunya. Oke. Apa? Bersih kelas. Kelasnya dibersihkan, semua kursi disingkirkan, meja, papan tulis, bersih kelasnya. Itu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi oke lah, ada masih sebagian yang ada juga enggak. Kebanyakan dicari petugasnya lalu dibersihkan sendiri oleh petugasnya. Kebanyakan itu. Ya. Nah, ada lagi yang perlu kita tekankan ketika kita menjadi seorang guru. Ini kan calon guru semua nih. Jadi pembelajaran abad 21 harus mengedepankan 4C. Apa itu 4C? Nah, pernah dengar 4C? Pernah? Belum pernah. Baru saya sampaikan 4C ya. Tapi apa isi 4C? Pernah dengar? Belum. Insya Allah akan kita dengarkan sama-sama setelah iklan yang berikut ini. Oh, enggak ada iklannya ya. Oke, kita lanjutkan. C yang pertama itu adalah communication. Apa itu communication? Communication itu dalam bahasa Inggris ya. Bahasa Indonesia apa? Bahasa keluarnya ada yang tahu? Bapanderan. Nah, Bapanderan. Nah, itu. Bapanderan communication itu. Jadi apa communication itu? Jadi guru itu menjadi seorang fasilitator nanti mengarahkan bagaimana siswa mengkomunikasikan apa yang dia dapat dari pelajarannya. Makanya ada presentasi. Kalau di kampus ya sudah biasa komunikasi itu, tapi nanti masuk ke arah tingkat SDMI. Maaf, minum bentar ya. Jadi pertama tadi apa? Communication. Siswa diarahkan ya untuk bisa membicarakan memandiri apa yang didapat dari apa yang dia baca. Nah, itu yang pertama. Nanti ada hubungannya lagi dengan apa? Dengan C yang kedua. C yang kedua apa? Critical thinking. Nanti ada lanjutannya critical thinking, solving problem, problem solving ya, pemecahan masalah. Critical thinking apa bahasa kitanya? Berpikir kritis. Iya, banyak takun. Nah, bahasanya berpikir kritis. Nah, ini kalau saya sederhanakan ya, anak-anak umur 3 tahun itu biasanya gimana itu? Kalau melihat sesuatu. Tadi keluar sebentar, terlempar ya. Anak-anak biasanya kalau umur 3 tahun mungkin ada yang punya adik, ada punya sepupu atau punya keluarga yang 3 tahun itu bagaimana dia? Nah, banyak takut nih. Melihat Suka jajan malim. suka jajan. Tapi bukan itu maksudnya, kita bukan suka jajannya. Banyak takutnya itu tadi. Ada melihat balon. Nah, apa nih? Balon. Balon itu dari apa? Dari karet. Karet itu dari apa? Dari ini. Ini dari apa? Nah, itu maksudnya critical thinking. Menelusuri terjadi sesuatu. Konteks dalam pembelajaran mungkin terjadinya hujan. Hujan apa penyebabnya? Nah, digali. Hujan penyebabnya adalah karena adanya air laut yang menuai menjadi embun naik ke atas langit menjadi awan dan bentuk gumpalan, dan dari gumpalan itu nanti karena sinar matahari, angin dan sebagainya maka turun hujan. Nah, itu terjadinya proses. Nah, itu yang akan kita ajarkan ke anak biar nanti mereka bisa berpikir kritis. Maka mereka anak-anak nanti bukan hanya melihat hujan, tapi ada proses terjadinya hujan. Atau dalam materi IPS juga adanya sumber daya alam. Sumber daya alam banyak. Sumber daya alam ada batu bara. Batu bara terjadi karena apa? Nah, karena mungkinnya terjadinya pembusukan fosil yang udah terjadi berabad-abad ya. Makanya terjadi batu bara. Nah, bisa aja terjadi
Kenapa terjadi ini dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita gali dari anak-anak. Makanya ketika dia melihat sesuatu, dia akan mengetahui proses terjadinya sesuatu itu. Sampai di sini sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan? Ada, Mualim. Oke, silakan. Bagus. Nazar Aminah. Critical thinking itu dapat dikembangkan melalui apa, Mualim? Critical thinking itu dapat dikembangkan melalui apa? Melalui banyak tahun. Jadi ada beberapa konsep yang harus kita pahami dari pertanyaan itu. Ini apa? Mengapa? Kenapa? Apa tadi? Bagaimana? Apa? Kenapa? Mengapa? Apa? Nah, ini 3 ini aja kita akan dapat menggali sesuatu itu. Kita ambil contoh. Ini Nazar Aminah kenapa hari ini ikut belajar? Karena kewajiban, Mualim. Nah, kewajiban itu siapa yang mewajibkan? Kampus, Mualim. Kenapa kampus jadi mewajibkan Siti Aminah untuk belajar? Karena saya daftar ke STQ untuk belajar dan sebagainya. Nah, ini maksudnya kita gali. Ya. Nah, jadi bisa digali ya critical thinking. Nanti kalau konsep terkait tentang ekonomi beda lagi nanti persepsinya. Tapi itu kita kesampingkan dulu, kita fokus dulu ke mata pelajaran IPS apalagi terkait tentang pembelajaran abad 21. Nah, ini Buhan Pian calon guru abad 21. Makanya harus kita pelajari dulu terlebih dahulu. Menyiapkan guru-guru masa depan. Nah. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Mualim, Silakan Putri Herliani. kalau misalnya kan anak-anak tuh banyak tanya lah Mualim. Kalau misalnya kayak apa cara menghadapi anak-anak tuh yang banyak tanya Mualim, sedangkan kita mungkin kurang tahu gitu nah Mualim, kayak apa menjawabnya? Nah, ada pertanyaan dari Putri Herliani. Kita kan bisa melihat nih, anak-anak itu terkadang banyak tahun. Jinjit telinganya hampir tahun. Tapi bukan itu maksudnya. Kasihan nih nyari jinjit telinganya, nanti orang tuanya malah lagi ikut-ikutan nanya. Jadi biar orang tuanya nanya, jadi solusinya adalah dengan cara dia mencatat apa pertanyaannya. Ini untuk menanggulangi kalau kita memang tidak mengetahui jawabannya. Nanti jangan jawab sembarangan ya, nanti terkadang nanti persepsinya berubah. Tadi kan pertanyaan untuk anak. Nanti kalau anaknya anak sekolah, nah itu tidak akan lepas dari pelajaran yang akan kita ajarkan nanti. Tapi kalau anaknya nggak sekolah, nah itu melebar meluas nanti pertanyaannya. Tapi kita usahakan kita fokus terhadap satu masalah jawaban. Misalnya terjadinya hujan tadi, atau terjadinya batu bara. Nah, jadi kita nanti putar seputaran itu. Atau terjadinya siklus rantai makanan. Manusia memakan ini, nanti manusia meninggal dimakan oleh cacing, cacing dimakan oleh ikan, ikan ditangkap manusia. Nah, putar-putar itu aja. Nanti bisa dikembangkan sendiri di pembelajarannya. Oke, itu ya Putri Heriani ya. Nanti solusinya kalau nggak bisa jawab, catat dulu pertanyaan yang anak itu. Suruh dia yang catat. Udah ya? Ada lagi pertanyaan? Ya. Sebelum kita lanjutkan, suara saya jelas ya, terdengar ya? Jelas, Mualim. Jelas, Mualim. Kita lanjutkan tadi. Ya, ada 4C, udah 2C. Yang C berikutnya apa? Collaboration. Creativity. Kita collaboration dulu ya. Collaboration itu apa sih bahasa kitanya? Kolaborasi. Bersama. Ya, proses yang dilakukan Noratiah sama temannya ini. Ini kolaborasi. Dengan bergabung berdua begini kan lebih menghemat kuota. Jadi nanti bisa aja Noratiah gantian. Dengan satu kuota bisa belajar 2 mata kuliah. Nah, ini namanya kolaborasi. Nah, ini sebenarnya kemampuan Noratiah udah ada. Kolaborasi. Bahasa kita ya bak kumpul, maju sama-sama, sukses sama-sama. Ini bahasa kolaborasi.
biasanya kalau di kelas Ben. siswa ya, murid, pelajar itu ditanamkan untuk berkompetensi. Nah, untuk pembelajaran abad 21 kita hilangkan kompetensinya. Kenapa? Karena pemahaman kompetensi sendiri ya, kalau misalnya ada 10 peserta untuk satu lomba, maka akan ada 9 orang yang tersingkir. Karena setiap lomba itu hanya ada satu pemenang. Makanya bahasa kompetensi itu sudah dihilangkan. Diganti dengan bahasa kolaborasi. Nah, berkumpul, maju sama-sama, sukses sama-sama, hebat bareng. Nah, itu namanya kolaborasi. Ya, yang berikutnya C yang keempat tadi sudah dijawab oleh ketua kelas kita, Nur Aminah tadi. Apa tadi? Mungkin ada yang masih ingat apa jawabannya tadi? Habis waktunya. Tadi kan Apa? Habis ada waktunya. jelas Mualim. Ini kan jelas maksudnya apa, Mualim? Tadi C yang keempat tadi disampaikan tadi oleh teman kita Nur Aminah. Sempat dijawab tadi. Apa tadi? C yang keempat adalah creativity. Nah, ini. Oh, ini. Ya. Keterampilan berpikir kreatif. Nah, creativity ini bagaimana maksudnya? Nah, Pintar menggambar, Mualim, atau merangkai kata dalam tulisan, Mualim. Nah, sebenarnya creativity itu lebih luas lagi, bukan hanya dalam bidang gambar menggambar, tapi dalam konteks pembelajaran. Misalnya gini, creativity nanti mencari solusi dari setiap semua permasalahan atau mengembangkan innovation. Kalau pembelajaran kemarin sudah kita sampaikan juga innovation ya pada mata kuliah yang lain. Nah, di mana nanti siswa untuk mengembangkan sendiri kegiatan pembelajaran yang mana yang mereka sukai. Guru itu hanya sekedar memfasilitasi. Nanti ada model pembelajaran. Model pembelajaran sudah disampaikan kemarin. Apa sih perbedaan antara media dan model pembelajaran? Kalau model pembelajaran, ketika pembelajaran dilangsungkan itu siklusnya udah runtun. Dari step pertama ini, step kedua ini, step ketiga ini. Itu model pembelajaran. Tapi ketika media pembelajaran itu alat yang digunakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Itu namanya media pembelajaran. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Mualim. Oke, agak cepat ya. Supirnya udah tahu medannya, jadi agak cepat supirnya. Nanti kalau misalnya bingung bisa ditanyakan. Jadi nanti itu creativity. Kalau kemarin saya pernah ngajar mata kuliah profesi keguruan. Jadi ada 4 tugas guru. Apa saja yang menjadi tugas guru itu? Pertama, guru hanya memfasilitasi atau sebagai fasilitator. Nah, tugas guru itu adalah membuka seluas mungkin bagaimana siswa menghendaki gaya belajar mereka. Tantangannya sebenarnya lebih berat guru pada era sekarang. Tapi ketika kita menguasai semua media, model pembelajaran, maka itu akan mempermudah kita. Kita hanya mengawasi lagi. Jadi guru di sekolah itu hampir persis sama dosen yang ngajar di kampus. Tapi ruang lingkupnya nanti diperkecil. Kalau guru namanya kemampuan kompetensinya adalah pedagogik, kalau dosen adalah andragogik, nanti ditambah lagi kemampuannya, kemampuan guru harus menguasai heotagogi. Nah, heotagogi ini adalah gaya pembelajaran yang didesain untuk mentransformasikan, menggabungkan teknologi sekarang, teknologi media, teknologi informasi atau ICT, digabungkan menjadi media pembelajaran. Salah satunya ini, Zoom. Dulu nggak ada Zoom. Ya kan? Ternyata ketika terjadi pandemik, mulai booming Zoom. Zoom digunakan pembelajaran jarak jauh secara daring. Nah, kita kembali lagi di creativity tadi. Jadi guru nanti harus menguasai model-model pembelajaran. Nah, ini saya lagi buat buku terkait tentang model-model pembelajaran yang bisa digunakan di tingkat SDMI. Doakan ya, semoga cepat selesai bukunya. Amin. Oke, sampai di situ 4C tadi ada yang mau ditanyakan?
Saya ulangi lagi ke atas. Yang pertama tadi kemampuan guru pembelajaran abad 21 itu harus menguasai literasi membaca tulis, literasi numerasi, terus mengembangkan karakteristik itu 3. Berikutnya ditambah 4C. 4C itu apa? Pertama communication C-nya, yang kedua itu critical thinking, yang ketiga itu collaboration, yang keempat adalah creativity. Nah, mantap nih Nur Aminah. Oke, nah setelah itu KOP sudah. Teman-teman menjadi guru abad 21. Sekarang tinggal prakteknya. Prakteknya kita nanti ketika udah memiliki buku ISPS, nanti teman-teman dibagi nanti. Lokal A, B, C nanti insya Allah akan sinkron. Jadi pelajarannya kita runtun. Nanti dapatnya sampai kelas berapa nanti. Tapi disiapkan aja nanti. Karena pembelajaran itu nanti sudah ada KD-nya, KI-nya. Nanti akan memudahkan teman-teman. Beda nanti kalau saya mengambil buku K13 yang BSE, buku sekolah elektronik yang bisa di-download, itu nanti untuk materi IPS sendiri ya, itu belum muncul di kelas bawah. Kelas bawah itu 1, 2, 3. Nah ini repotnya nanti. Makanya kita karena sesuai dengan mata kuliahnya, materi IPS. Oke, sebelum saya lanjutkan pada materi hakikat pembelajaran IPS ini sedikit aja. Ada pertanyaan dulu? Yang kedua tadi apa, Mualim? Yang kedua tadi apa? Yang bagian mana? Yang C atau bagian? Yang C. Yang C. Yang kedua tadi berkumpul-kumpul bahasa kita. Collaboration. Itu yang ketiga, Mualim. Critical thinking. Critical thinking. Komunikasi, kolaborasi, critical thinking, creativity. Iya. Di 4 ini ada anjuran pemerintah, tapi sebenarnya adalah satu lagi, satu C. Dan ini lagi saya pelajari. Ketika saya aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari, ini sangat luar biasa manfaatnya. Apa itu? Tapi ini cuma bonus saja ya. Namanya CT, cara berpikir computational thinking. Nanti ada 4 komponennya. Ini sudah saya pelajari dalam beberapa bulan terakhir dari semester kemarin. Itu manfaatnya sungguh luar biasa. Nanti teman-teman ketika mendapat runtutan masalah pun insya Allah bisa diselesaikan. Karena kita sudah cara berpikir komputer. Nah, ini luar biasa. Tapi saya belum menjabarkannya secara terperinci. Tapi kalau untuk aplikasinya, alhamdulillah sudah saya laksanakan. Oke, kita masuk ke materi kita. Tadi baru introduction ya. Mukadimah tadi. Mana ya materi saya? Ini dia. Ini dia. Nah, ini ada pertanyaan. Sudah terlihat ya. Mengapa perlu IPS? Nah, ini jawabannya. Yang pertama adalah kehidupan manusia atau bermasyarakat itu adalah sebuah sistem yang perlu kita pelajari dan kita ketahui. Ketika kita berbicara tentang orang-orang masa lalu, kita sudah mengenal dengan mata pelajaran sejarah. Ketika berbicara tentang terkait sosialisasi hubungan manusia sesama manusia, kita juga sudah punya mata pelajaran sosiologi. Ketika berbicara tentang terkait jual beli dan sebagainya, kita sudah ada pelajaran ekonomi. Terkait hubungan manusia dengan alam sekitar, kita juga sudah ada namanya mata pelajaran antropologi. Bukan, geografi. Ketika kita manusia berhubungan dengan budaya alam sekitar, namanya ada antropologi. Ketika kita berhubungan dengan bagaimana perilaku manusia adanya, kita sudah punya pelajaran psikologi sosial. Makanya sudah ruang lingkupnya sudah ya, sudah sempurna dalam satu komprehensif. Nah, dalam satu pembelajaran IPS ini mempelajari terkait tentang ilmu sosial. Yang kedua itu kondisi atau realita pendidikan kita. Nah, makanya perlu adanya IPS terkait tentang kondisi dan realita pendidikan kita. Berikutnya apa? Mengapa perlu IPS? Nah, arah dan tujuan pendidikan nasional. Nah, ini yang perlu dicamkan. Jadi biasanya ya kalau di sekolahan terakhir ya teman-teman waktu
UN ujian nasional materi IPS ada diujikan nggak? Ada. Ada ya? Ada. Ingat nggak? Nggak ada. SMK Ada Malim. Ada atau ada nggak? Ada yang jurusan Malim. Oh, SMK nggak ada Malim kayaknya. oh kalau SMK kan ada. Jurusan ada tuh ini sama MTK. Kalau jurusan IPS Malim. Jurusan Kalau di SDMI, ingatlah masih lah berapa tahun nih ke belakang nih. Oh, ada Malim. Kalau di SD ada. SD ada. Kalau di SD Kita SD dulu, kita berbicara SD. Ada nggak? Ingat-ingat. ada Malim. Ada Malim. Ada. Nah, dulu pada tahun berapa ya? Itu IPS sempat ditiadakan karena mengingat pelajarannya itu bukan pengetahuan yang gimana ya? Pengetahuan yang bisa terbiasa, tapi mata pelajaran UN waktu dulu itu adalah matematika, IPA, bahasa Inggris, sama bahasa Indonesia. Tanya di rumah. Ya, itu dulu. Tapi sekarang kalau teman-teman jawab ada, berarti teman-teman alhamdulillah. Berarti IPS bukan lagi materi pelajaran yang dikesampingkan. Karena terbukti dia masuk di mata pelajaran UN. Kalau dulu kan dikesampingkan nih IPS. Padahal manfaatnya adalah ada hubungannya terkait tentang bagaimana sikap seseorang terhadap sesama, terhadap lingkungan, terhadap budaya, bagaimana berinteraksi, dan sebagainya. Maka dari itulah mata pelajaran IPS ini dimunculkan kembali di UN. Oke, kita lanjutkan lagi. Saya cari dulu. Nah, ini dia. Sudah terlihat ya? Ini Arah Pendidikan Nasional UU nomor 20 tahun 2003. Yang pertama itu mengembangkan potensi peserta didik dalam rangka membangun watak dan peradaban manusia Indonesia yang bermartabat. Yang berikutnya, siapa manusia Indonesia yang berwatak, beradab, dan bermartabat? Yang pertama, beriman dan bertakwa. Makanya di Indonesia itu kayaknya tidak ada lagi orang yang tidak memiliki agama. Itu hampir nggak ada. Kalaupun di tempat kami ya, orang yang percaya animisme ya, percaya ke ruh-ruh itu udah mulai dia menganut agamanya. Kalau di Kalteng itu namanya keharingan ya. Ada yang orang Kalteng sini? Ada? Pernah dengar agama animisme? Pernah Malim. Yang Pernah Malim lihat orangnya juga. Pernah, telinganya panjang lah. Nah, itu dia udah mulai. Kalau dia bikin KTP, dia harus wajib ada agamanya. Makanya di Indonesia hampir nggak ada lagi orang yang nggak ada agama. Minimal dia nanti agamanya Kristen. Atau banyak yang meluk Islam. Banyak teman-teman juga yang di daerah Kalteng itu yang di daerah pedalaman itu udah banyak yang meluk agama. Hampir nggak ada lagi. Oke, kita lanjutkan lagi. Nanti akan ada sesi pertanyaan. Tahan dulu pertanyaannya ya. Berikutnya, jujur, adil, dan bernurani. Nah, ini adalah arah pendidikan nasional ya. Itu membentuk jujur, adil, dan bernurani. Berikutnya, cerdas, kritis, dan arif. Nah, ini Arif ada nama saya. Arif ini maksudnya Arif bijaksana. Nah, berikutnya, demokratis dan bertanggung jawab. Ini juga arah pendidikan kita mengajarkan nanti seorang siswa bisa demokratis dan bertanggung jawab. Berikutnya, menghargai sesama dan peduli terhadap lingkungan. Nah, ini yang sulit ya. Terkadang banyak kan berita-berita di TV bahwa ada anak yang smackdown ya. Smackdown anak sebayanya. Nah, ini kan sangat bahaya nih. Banyak nih kasus-kasus terjadi nih di televisi nih. Karena apa? Karena memang dia ini ya tidak peduli dengan sesama. Nah, nanti bagaimana seorang guru di abad 21 kita menanamkan agar bisa peduli terhadap sesama. Stiki juga
Alhamdulillah kemarin peduli terhadap sesama. Terbukti ketika adanya musibah banjir yang ada di daerah Hulu Sungai Tengah, itu STIQ menggalang dana, mengumpulkan dana dari para donatur, bahkan juga pakaian-pakaian yang layak, yang masih bisa digunakan, itu disumbangkan di tempat terjadinya bencana banjir di HST. Nah, itu salah satu bentuk kepedulian terhadap sesama. Nanti bisa saja di Amuntai mungkin, dan jangan. Atau di daerah lain. A membantu si B, nanti kalau misalnya si A lagi terjadi musibah, mungkin bisa saja si B membantu. Jadi terjadinya saling tolong menolong. Nah, inilah ruh yang harus kita pancarkan, keluarkan dari setiap peserta didik. Sebelum kita memancarkan ruh ini, maka kita sendiri yang harus peduli dulu. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, berikutnya. Menghargai sesama dan peduli terhadap lingkungan. Berikutnya, santun dan tenggang rasa. Ya, ini juga harus kita kedepankan ya. Berikutnya, mengembangkan kebersamaan dan menghormati keberagaman, terus menghargai budaya bangsa, meningkatkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Kita lanjutkan ya. Nah, ini beberapa pengertian IPS ya. Ini bisa didapat sendiri nanti. Kita lanjutkan. Nah, ini prinsip IPS. Nah, di sini kita lihat bahwa prinsip IPS ada integrasi dan intoleransi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial dalam menelaah gejala dan masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Terus juga prinsipnya itu realita dan fenomena sosial yang dirumuskan atau diorganisasikan dengan pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang keilmuan. Berikutnya adalah suatu mata pelajaran yang terkait dengan aspek-aspek dari ilmu-ilmu sosial yang sudah diseleksi dan diadaptasi disesuaikan untuk kepentingan pembelajaran di sekolah. Nah, ini prinsip pembelajaran IPS ya. Makanya ada cabang-cabang ilmu IPS yang kita sampaikan 7 tadi ya. Itu termasuk dalam cakupan materi IPS. Nah, terus, nah ini yang terakhir, tujuan pembelajaran IPS. Yang pertama itu membentuk peserta didik menjadi warga negara yang baik. Nah, ini yang pertama, menjadi warga negara yang baik. Terus, mampu berpikir untuk memahami dan menyikapi, beradaptasi dan menyelesaikan masalah sosial. Dalam kurung, peka terhadap masalah sosial yang ada di masyarakat. Merasa iba nanti. Memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi dan melatih keterampilan untuk mengatasi setiap masalah yang terjadi baik menimpa diri sendiri atau masyarakat. Nah, harus peka dia. Terus yang berikutnya adalah memahami, mewarisi dan mengembangkan kebudayaan bangsa Indonesia. Nah, ini ada beberapa kompetensi pembelajaran IPS ya. Yang pertama itu terkait tentang pengetahuan. Nah, itu jelas ya, ketika kita belajar sesuatu, maka yang dikedepankan adalah kemampuan pengetahuan, keilmuan ya. Terus keterampilan, nah, skill, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Berikutnya kompetensinya adalah kompetensi dan kewenangan seorang dalam melaksanakan suatu tugas dan atau pekerjaan. Terus pernyataan yang menggambarkan penampilan suatu kompetensi secara bulat yang merupakan perpaduan antar pengetahuan dan kompetensi yang dapat diamati dan diukur. Berikutnya yang D, kompetensi yang dapat dilakukan siswa yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Yang berikutnya E, kebulatan pengetahuan. Ya, jadi komprehensif pengetahuannya, keterampilan dan sikap yang dapat didemonstrasikan, ditujukan atau ditampilkan siswa sebagai hasil belajar. Oke, selesai materi kita. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Gak ada pertanyaan. Ini masih pembuka ya, nanti masih banyak lagi inovasi pembelajaran di IPS ya. IPS. Ada pertanyaan? Tadi di WA malam tadi saya bilang jam 12.15, sekarang jam 12.17. Udah lewat 2 menit. Kalau tidak ada pertanyaan, ya udah kita selesai. Mungkin itu saja yang bisa ulun sampaikan. Akhirul kalam. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.